Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Balik lagi bareng gue, Gava, di channel Kopi Duduk. Ya, channel Kopi Duduk, di mana gue pengen berbagi pengalaman, cerita, dan juga teknik-teknik seduhan yang gue suka pakai, yang sesuai dengan selera gue. Yoi. Jadi pada video kali ini ditepok juga sih ya. Sudah ada kardus di depan kalian. Ya, kardus ini jadi isinya itu ya kopi. Gue beli kopi. Jadi judulnya sih Coffee Haul ya. Gue beli banyak kopi. Jadi gue nggak bakal nyeduh sore ini. Nggak ada alat-alat kan. Kosong, biasa aja. HP di sini. Ya, ya sudah gitu kan. Langsung aja jadinya. Kenapa dibilang coffee haul? Karena gue dapat banyak dari apa yang gue beli. Ya, jadi intinya gue nggak disponsorin sih, nggak. Gue nggak masalah juga, karena ya emang gue jajan aja, beli kopi itu gue jajan aja. Ya, langsung aja ke kardus ini. Kita buka. Jadi ada apa aja sih di dalam sini? Dan dari mana sih gue belinya? Ya, jadi yang pertama gue lihat itu ada ceng-ceng, ada kartunya nih. Jadi dari Sunset Lotus. Gue beli dari Sunset Lotus. Dia jauh-jauh dari Medan nih. Si roastery-nya gitu. Nah, ini ada kartu ucapan terima kasih. Thank you for choosing us ya. Terima kasih sudah memilih kami. Ada WhatsApp-nya juga di sini, ada QR code buat di Topet dan Shopee. Ada sertifikasi halal juga ya. Nih, dari Sunset Lotus. Yoi. Di depan ada websitenya sama logo yang Sunset Lotus. Langsung aja. Jadi di sini ada berapa sih? Kopi yang gue punya tuh ada berapa ya? Jadi ada banyak sebenarnya. Jadi ada, kalau kata LeBron James, not one, karena itu not one, not two, not three. Ada banyak sebenarnya. Ini meja nggak muat sih. Jadi gue berusaha nyusun. Nanti sih kita debunk satu persatu. Jadi udah not one, not two, not three, not four, not five, not six, not seven. Karena ada 8. Jadi ada 8. Wow, gue bisa dibalik sini. Ya jadi ada 8. Ya langsung aja kita urai satu-satu ya. Yang pertama dari, aduh jatuh kan, karena gue lagi baca. Ini bungkusnya licin. Yang pertama itu ada dari Gayo. Jadi kopi Gayo Arabica, 100% Arabica dibilangnya. Metode pasca panen yang dia pilih itu semi wash. Pertama itu dia pakai semi wash. Untuk flavor notes-nya di sini yang Gayo itu ada dry fruit, brown sugar, dan juga mild spice. Jadi ada campuran dari bumbu rempah-rempah gitu ya. Spice itu kan dari kayak bumbu berempah gitu. Tapi rasanya mild gitu. Mungkin dia cuman semilir-semilir agak lewat aja gitu. Dry fruit dan brown sugar berarti asam manis gitu. Di sini sih gambarnya buah cherry. Mungkin buah-buah seperti ya berries begitu ya, fruitnya yang asam-asam. Nah, untuk Gayo itu aja. Dia warnanya merah. Bungkusnya unik loh buat Sunset Lotus tuh, gue seneng banget sama bungkusnya. Pertama itu dari sini putih, di balik tuh hitam. Jadi kayak dia punya dua sisi gitu untuk packagingnya. Ya, dan untuk kalian yang mau beli si Sunset Lotus ini, kan tadi tersedia di Topet dan Shopee ya. Sorry intermezzo dikit. Itu ada yang light roast dan ada yang medium roast. Jadi gue pilih yang light roast di sini. Gitu. Kalau yang light roast jadinya si bagian depannya itu yang putih, guys. Yang putih. Jadi ini
Untuk si flavor notes itu tuh stiker, jadi ditempel di sisi putih. Kalau kalian beli yang medium roast, yang di sinilah yang ada si stiker flavor notes dan tulisan si single origin specialty Gayo ini, itu jadinya ada di sisi hitam ini di bawah dengan logo Sunset Lotusnya di sisi hitam gitu. Itu sih yang gue lihat di foto Shopee-nya ya, seperti itu. Jadi ini yang Gayo. Itu ini yang Gayo pertama, kita taruh lagi. Setelah itu ada dari Mandeling. Ini warna kuning dia, putih kuning, baliknya hitam kuning. Sama masih ya semua bungkusnya satu tipe, unik sih gue suka. Jadi untuk pasca panennya sama semi wash, ini light roast juga untuk roastingannya, dan flavor notes itu dia dark chocolate, brown sugar, cheddar di sini bukan keju cheddar ya, kayu, jadi dia ada flavor notes itu agak woody gitu loh, agak kayu gitu, untuk mungkin lebih ke aromanya itu ya. Terus di sini ada spice fruit, ini paling banyak sih rasanya, ada 4. Untuk yang Mandeling ini ada 4 ya, rasanya agak woody, brown sugar, sweetnessnya ada, dark chocolate buat aftertaste-nya, dan si spice fruit ini mungkin acidity-nya ya. Ya gue sih belum nyoba, jadi gue belum nyoba yang Gayo sama Mandeling tuh belum gue cobain. Makanya gue ngira-ngira aja. Ya it's okay. Namanya juga kita belum nyobain, masa udah tahu sepenuhnya. Kalau gue salah, kalian udah pernah beli, ya silakan komen aja di kolom komentar, nggak masalah. Gue tidak masalah dengan komen-komen kalian, saran, kritik. Kalian mau ngasih metode request sekalipun, apapun yang kalian punya ilmunya silahkan. Untuk yang ketiga, langsung kita ketiga dengan warna putih hijau, baliknya hitam hijau ya. Ini ada dari Lintong. Sini pasca panen itu semi wash. Roasting levelnya itu light roast juga sama masih. Flavor notes-nya itu fresh herb, butterscotch, dan sweet citrus. Nah, untuk ini, yang ini ya. Jadi udah ada bocoran nih sebenarnya. Di video selanjutnya gue bakal bikin yang Lintong. Gue udah nyobain. Jadi gue tuh bisa apa namanya? Gue udah cupping lah pakai yang Lintong nih, gue udah cupping. Jadi nanti kita pakai metode yang andalan gue, metode kesukaan gue dengan immersion dripper yang gue punya. Kita bakal nyeduh si Lintong ini karena gue udah nyoba gitu. Jadi gue bakalan nyobain dulu, baru gue bikin videonya. Gue bakal cupping dulu, bener-bener meresapi rasanya dulu, baru gue bikin. Kenapa? Gue nggak mau yang blind test gitu. Gue nggak suka tuh blind test gitu sebenarnya ya. Soalnya takutnya nanti gue salah atau meleng atau kurang pas momennya. Jadi mendingan gue cobain dulu, gue maksimalin dulu si potensi rasa dari si biji kopi itu, baru gue bikin videonya. Itu. Jadi itu biar info yang nyampe ke kalian tuh tepat semuanya. Sesuai preferensi gue tapinya ya. Jadi tadi balik lagi flavor notes-nya dia herb. Herb tuh jadi kayak ya herb gitu loh, kayak lebih ke bukan earth ya, bukan ke terlalu bumi rasanya gitu-gitu, enggak juga. Tapi mirip-mirip. Ada butterscotch dan sweet citrus. Jadi tadi gue udah nyobain. Ini bener kayak jeruk-jeruk Cina yang kecil gitu kan. Manis, asem, padahal semi wash ya. Manis asemnya enak, enak. Tadi tuh gue nyobain karena gue pikir ini semi wash, gue pakai kliknya tuh 3. 3 apa 4? 4 malah. Iya, kliknya tuh 4. Mungkin di video yang bakal nanti gue upload tentang si Lintong ini, gue bakal coba pakai klik 4,5 atau 5. Nah, nanti sebelum video ini si Lintong ini nongol ya, gue bakalan cobain tuh di antara klik 4 sama 5, mana yang paling sesuai sama preferensi gue gitu. Terakhir ada dari Toraja, warnanya itu putih ungu, ya ungu, basically ungu. Depan putih, belakang hitam, masih sama. Pasca panen semi wash. Jadi 4-4 itu semi wash. Roasting levelnya juga sama, light roast juga, nggak ada yang beda. Nah, buat rasanya sebenarnya gue tuh seneng juga nih sama dia nih. Maksudnya kepo juga nih. Dia ada intense spicy. Jadi mungkin rasa rempahnya tuh bener-bener berempah banget gitu. Molasses dan juga black tea. Kalau dilihat dari flavor notesnya sih agak strong gitu ya. Maksudnya strong tuh bukan berarti kopinya strong bikin kalian nggak ngantuk gitu, bukan. Maksudnya kalau flavor kan kayak yang
gitu loh. Keluar banget rasanya. Intense spice, molasses, black tea-nya mungkin aftertaste-nya kayak teh. Mungkin dia bisa bodinya bisa agak light balance mungkin ya. Tuh si Toraja ini juga belum gue cobain. Nanti konsepnya kalau dari gue sih ya gue kasih tahu aja, it's okay. Gue mau bikin si lintong dulu. Setelah itu gue bikin yang kecil-kecil. Nah, mana yang kecil-kecil? Nah ini dia yang kecil-kecil. Ada 4 ya. Ntar gue taruh dulu 4 sini. Sebenarnya 3 basically. Yang satunya itu beda sendiri. Duh gimana ini megangnya guys? Gini ya biar kelihatan gini. Ini ada 3. Satu tipe ya. Jadi yang pertama itu ada Fine Passion Reserve Sumatra Natural Process. Jadi dia natural process gitu. Untuk flavor notes-nya di sini itu sweet sugarcane, tebu, tangerine, dan juga red wine. Ini bisa yang manis nih. Manis, asam, dan itu natural kan. Untuk yang kedua itu ada Verte Passion. Dia nih Verte Passion seperti ini. Reserve Sumatra Toba Lasuna SW semi wash berarti SW. Fresh herb butterscotch hazelnut. Nah ini berarti kan agak mirip sama si lintong, iya dong. Dia fresh herb butterscotch tapi ini sweet citrus kalau yang lintong. Kalau yang Verte Passion ini dia hazelnut berarti nati nih. Ada natinya kan. Wah, enak nih kayaknya. Karena gue sebenarnya lagi seneng yang nati. Gitu. Dan yang terakhir itu Clear Passion. Dia kayak bunga sakura gitu. Ya untuk itu. Nih kalau kurang lebih nih. Oke asik. Nah ini Reserve Sumatra Black Honey Process. Jadi untuk yang si coffee bag ini ada 3 pas. Ada natural, ada semi wash, ada black honey. Nah yang Clear Passion ini untuk flavor notes-nya itu sweet floral, honey, dan tangerine. Nah kenapa gue bilang 3? Padahal kan ada 4 bang. Atau gak ada 4 gimana sih? Ya yang terakhir ini nih luwak liar. Gue gak tahu luwak liar rasanya kayak apa. Ini polos doang, bungkusnya hitam gold, bener-bener classy, elegan, fancy ya. Nah sebenarnya yang pengen gue jelasin dari coffee hall gue itu untuk 4 yang kecil-kecil ini, untuk si keempat ini, itu dia itu coffee bag gitu loh. Coffee bag tuh bedanya apa? Bedanya kalau kalian beli yang seperti ini ya, ini kan biji kopi. Kalian tuh dapat biji kopi nih. Seperti yang si besar-besar ini kan biji kopi. Belum digiling, belum digerus gitu loh. Jadi kalian bisa variasikan pengen seperti apa hasil gilingan yang nantinya kalian seduh gitu kan. Sementara kalau si coffee bag ini sudah digiling. Coffee bag seperti ini udah digiling. Basically kayak tea bag, kayak teh celup. Tapi ini bedanya nggak dicelup. Jadi kalian nggak, kita bahas per poin aja deh. Gue juga agak ribet. Poin keuntungan yang pertama. Jadi ada pro dan kontranya. Pro-nya itu ini udah digiling, udah ada takarannya. Dan karena dia ada di dalam bag, bisa dibilang instan. Kalian itu tidak perlu grinder, kalian tidak perlu dripper untuk nyeduh si kopi ini. Kopi yang ada di dalam si coffee bag. Kalian gak perlu itu, 2 alat itu gak perlu. Dan kalian bisa mendapatkan ini tuh nggak satuan bisa, tapi kalian bisa dapat lebih tuh bisa. Kayak sebenarnya ya di sini kan gue coffee olive Sunset Lotus ya. Fugol tuh ngejual coffee bag yang isi 10, itu harganya 100 ribuan. Itu udah digerus juga, tinggal seduh doang. Jadi coffee bagnya itu nanti bisa dibuka atasnya. Nah nanti di pinggirnya itu ada kayak kakinya itu, jadi dia bisa duduk. Ada dudukannya buat di gelas kalian juga mungkin nggak perlu server, nggak perlu, tapi gelasnya mungkin agak tinggi, takutnya rasio kalian kan, gue nggak tahu rasio yang kalian pakai berapa, nanti takutnya si coffee bagnya agak kelelep dikit sama airnya kan, maksudnya sama kopi yang udah keseduh kelelep, nah ekstraksinya jadi kacau. Tapi keuntungannya itu banyak alat yang kalian nggak perlu punya untuk nyeduh si coffee bag ini. Kalau menurut gue sih timbangan tetap harus ada ya, karena kan kalau kalian tetap main rasio ya harus dong gitu kan, itu perlulah. Jadi kalian tuh pertama nggak perlu ada alat-alat primary equipment untuk nyeduh kopi kayak begini. Udah ada saringannya, udah ada takarannya. Itu coffee bag instan pula. Nah itu. Jadi semua itu serba cepet lah. Kerugiannya kalau menurut gua, kalian nggak bisa variasiin gitu. Kenapa? Kan udah digiling, udah digerus.
Gue nggak tahu ini gerusannya kayak apa, gue nggak tahu. Sebenarnya bisa aja karena gue punya dripper, gue tuang aja ke immersion gue. Gue nggak pakai coffee bag ya, tapi gue nggak mau. Nanti videonya gue bakal tetap bikin dari coffee bag. Jadi mungkin metode-metode yang kalian milikin bisa dipakai di coffee bag, bisa. Kayak V60 tapi jadi udah. Kayak V60 pakai dripper yang drip aja. V60 dripper biasa. Nggak bisa diulik kalau kalian nggak punya dripper. Kalau kalian punya dripper, katakan kalian punya dripper doang nih, kalian nggak punya grinder kan, beli coffee bag nih, ya udah, kalian kan bisa dapetin paper filter. Oh iya, lupa tadi, keuntungannya kalian nggak perlu paper filter juga loh, karena udah ada bagnya. Ya itu sih untuk perbedaannya coffee bag ya. Kalau untuk rasa kopinya, gue sih yakin, tapi nggak 100% ya, tapi nggak di bawah 70% juga, nggak. Rasanya nggak terlalu berubah karena kan dari roaster ini sudah roastery udah cupping, dia udah nyobain, dia udah pas nih, udah dapat biji kopinya, dia langsung giling, langsung dia masukin ke dalam coffee bag. Coffee bagnya itu tutup rapet. Bungkus yang ini nih bener-bener rapet. Bungkusnya kan juga kayak dalamnya ya kayak coffee bag begini, yang gede gini, yang gram-graman gini, dalamnya aluminium foil gitu. Dan ini dia nggak ada lubang, yang ininya nggak ada lubang buat nyium aroma biji kopinya, nggak ada. Jadi dia bener-bener nggak kena O2 lah, nggak kena udara lah, nggak teroksidasi lah intinya. Si coffee bag ini nggak teroksidasi sama sekali. Intinya itu aja video pada kali ini. As always, I wish you learn something valuable today, and I hope you brew something great.